Chapter 51 udah mulai rilis ya, cepet juga itu. Nggak perlu nyapa aja deh. Yang jelas kita appreciate buat kalian semua yang udah komentar di kolom komen, ngomong katanya, bang bikin versi novelnya males baca gitu. Nim, yang lain udah ada yang sampai 92 loh, nggak takut ketinggalan? Buat kita sih enggak sih, karena ya ini hobi aja, seneng gitu. Nggak perlu ngebut juga kejar tayang. Tapi buat kalian yang udah nyemangatin ya jadi mood booster aja sih, asik. Makasih, keren kok komen-komen kalian, kita appreciate banget. Dan karena komen-komen kalian, kita jadi punya versi baru nih, yaitu versi audio pembacaan novelnya. Novel apa ya? Tentulah untuk sekarang masih The Return of the Man Wasek. Kita mulai bacain di chapter 89 ini insya Allah. Tapi yang jelas buat lu semua, makasih apresiasinya, makasih komennya. Dan kalau lu semua memang senang sama channel ini, jangan lupa ya, itu ada tombol subscribe, lu tekan deh, biar setiap ada konten baru dari kanal kita, dari channel kita, lu bisa tahu, dapat pemberitahuannya. Dan kita bakal lakuin the best lah untuk apa yang harus kita suguhin buat kalian. Karena buat kita juga, kalau kita bisa ngerasain kepuasan, rasa seneng dari baca novelnya, dari baca komiknya, masa kita mau nyuguhin sampah sih buat orang lain? Enggak lah. Pengalaman membaca webtoon dan novel itu berharga buat kita. Itu jadi mood booster banget. Sebisa mungkin kita juga nge-unzip, kita juga mentransfer energi rasa senang kita buat siapapun yang ngedengerin ini. So, gak usah pakai lama ya. Buat pembacaan bab 89 bentar lagi kita baca. Udah selesai kok, santai aja. Dan bisa dibilang nih, maaf katanya dulu ya, setelah kita baca, kita tahu bahwa terjemahan di web yang udah ada itu berantakan banget. Apalagi gue tahu itu terjemahan dari bahasa Inggris langsung ke Indonesianya. Kayak di awal 89 ini, bab 89 ini, kita bisa ngeliat itu kata pertama atau parafrase frase yang pertama muncul adalah penulis panjang. Apa itu penulis panjang? Cek di web Inggrisnya ternyata long writer, cek di Koreanya langsung ternyata Jang Munim. Nah, tentu audionya udah kita edit hasil novelnya agar siapapun lulus semua yang ngedenger channel ini bisa mendapatkan pengalaman mendengar audio yang lebih baik dari novel ini. Contohnya kayak kata Jang itu sebenarnya menunjukkan kepala itu ada Jang Munim, ada Bob Jang, kepala Solin, dan seterusnya. Yang jelas kita bakal nyuguhin yang terbaik lah. Karena kalau lu langsung baca novelnya, lu bakal bingung deh, pasti bingung. Ini siapa maksudnya, porselen putih siapa? Apalagi yang terjemahan Indonesianya ya. Ini kemudian siapa? Jogol disebut walk, jalan, nama kecilnya, ribet pokoknya deh. Dan kita berusaha lah buat nge-translate ini sebaik mungkin biar didengerin enak dan kita juga yang baca nggak bingung. So, langsung aja ya. Wah, gue udah berapa kali nih ngomong langsung aja, tapi sekali lagi gue appreciate buat lu semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, yang udah komen. Gue appreciate semua. Terima kasih lu semua, jadi penyemangat buat kanal ini terus berjalan. So, here we go. Kita lanjut. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngelahirin versi terbaru konten ini, yaitu audio pembacaan novel yang akan kita bahas. Biasanya ngawalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan novel Return of the Man Wasek, chapter 89. Adegan awal dimulai dari Unam di ruangan kepala sekte Yunjong yang akan mulai membicarakan sesuatu. So, kita mulai ya. Jang Munim, kata Unam kepada kepala sekte. Yunjong,
Sang kepala sekte terlihat menuangkan teh ke dalam cangkir tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Aroma teh yang harum mulai menyebar ke dalam ruangan. Setiap kali Yunjong merasa gelisah, biasanya Yunjong membuat teh seperti ini. Tidak ada yang lebih dari ini untuk menstabilkan pikiran dan tubuh. Hari ini tamu dari Jongnam akan tiba, kata Onam. Lalu Yunjong menjawab, apakah kamu siap? Ya, Jang Munim. Tidak ada salahnya menyambut orang-orang dari Jongnam. Aku senang mendengarnya. Itu melegakan. Yunjong menghela nafas pelan. Setidaknya kali ini tidak ada rasa malu. Pikir Yunjong sangat disayangkan tertinggal dalam seni bela diri. Tapi yang paling membuat Yunjong malu adalah dia tidak bisa mendidik muridnya dengan baik. Bagaimanapun dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain menunjukkan keadaan sekte yang sedang jatuh, makanan yang buruk, dan puing-puing sejarah kehancuran sekte kepada para muridnya yang sebenarnya tidak ingin dia tunjukkan sama sekali. Ini adalah hal yang paling memprihatinkan, terutama untuk Yunjong, seorang kepala sekte di Hwasan. Sungguh tidak mudah menahan tatapan dari kepala sekte Jongnam yang menatapnya dengan sedikit ejekan di saat-saat masa lalu. Pikir Yunjong, sebelumnya aku tidak punya pilihan selain menggigit bibirku dan menahan tampilan ejekan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku Onam merasa dialah yang paling bertanggung jawab. Meskipun sering dikatakan bahwa Yunjong terlalu peduli dengan Jongmyung, Onam sepenuhnya memahami perasaan Yunjong. Dari sudut pandang Yunjong dan Onam, Jongmyung seperti seorang dermawan yang memecahkan batu berat di perutnya, yang memecahkan seluruh kegelisahan di hatinya. Ini bukan hanya masalah perekonomian, ini adalah masalah tentang Hwasan. Ini adalah masalah tentang sejatinya diri Hwasan. Ini adalah Hwasan, tradisi sekte yang sudah lama ada. Setidaknya itu harus terlihat masuk akal bagi orang lain. Meskipun diajarkan bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, namun seseorang tetap akan menilai orang lain dengan apa yang dilihatnya. Dan pada tampilan yang buruk lagi jelek, orang tidak akan menganggapnya sama sekali. Dan di sini Jongmyung tidak hanya memecahkan masalah perekonomian Hwasan, tidak hanya memecahkan masalah keuangan Hwasan, tapi juga mendapatkan kembali reputasinya ketika dia berhasil mengalahkan orang-orang Jongnam. Di chapter sebelumnya, chapter yang Jongmyung berhasil mengatasi permasalahan kepala klan Puncak Galaksi, klan dagang itu loh. Kita kembali ya. Dan di sini Jongmyung tidak hanya memecahkan masalah keuangan Hwasan, tetapi juga mendapatkan kembali reputasinya. Jadi bagaimana kamu bisa menyisihkan biaya? Mungkin mata tersenyum Onam sedikit memalukan. Yunjong terbatuk pulang dan merekomendasikan teh padanya. Silakan, ya Jang Munim. Onam yang menyesap sedikit cangkir tehnya masih menganggukkan kepalanya. Apakah kamu menyukainya? Kurasa semakin pekat. Sudah lama kering, jadi bisa dimengerti kalau aromanya sedikit lebih ringan. Benar, Yunjong mengangguk setuju. Daun prem atau daun plum yang dikeringkan dengan baik cenderung menjadi lebih harum. Aku menyadarinya setelah beberapa dekade, setelah beberapa puluh tahun mengeringkan bunga plum. Yunjong melihat cangkir teh dan membuka mulutnya. Hal yang sama berlaku untuk Hwasan.
kata Yunjong. Aku hanya bertahan. Sepanjang waktu ini, aku hanya bertahan. Aku pernah mengatakan, aku akan membuat kejayaan di masa lalu Huasan terjadi lagi di era sekarang. Tetapi kenyataannya, itu terlalu berat untuk ditanggung setiap hari. Jang, potong Unam kepada Yunjong. Yunjong yang mendengar suara Unam bercampur dengan sedikit kekhawatiran, tersenyum seolah tidak khawatir. Tapi aku sudah bertahan di sana, dan hari ini telah tiba. Terkadang hanya dengan menunggu adalah jawaban daripada taktik atau trik apapun. Itu adalah kata-kata bijak yang aneh. Unam menatap Yunjong dengan pandangan baru. Kita bukan satu-satunya bergerak maju, Yunjong. Kita bukan satu-satunya bergerak maju. Kadang-kadang seorang kepala sekte mendapat ilusi bahwa itu sudah selesai. Tetapi sebagai seorang pria, ia harus terus berjalan sampai hari dia mati. Yunjong yang berjalan di jalan seorang Taois tidak akan pernah berhenti mengasah dirinya sampai hari ia kehilangan nafas. Bagaimana? Kamu masih tidak percaya? Kata Yunjong kepada Unam. Huasan akan mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya di masa Jang Munim sekarang memimpin. Aku menginginkan itu terjadi, kata Yunjong. Tetapi jika iya, itu bukan karena aku. Itu hanya karena usaha para siswa. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu bukan jasa kepala sekte? Unam, ya kepala sekte, akulah yang tahu apa kekuranganku. Ingatkah bagaimana aku bisa menjadi kepala sekte Huasan yang sedang runtuh saat ini? Jika para seniorku tidak meninggalkan Huasan, aku hanya akan menghabiskan waktuku dengan menghafal buku-buku, dan aku tidak akan pernah menjadi kepala sekte hari ini. Dan Unam menjawab dengan nada serius. Mereka membuktikan diri mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte. Dengan mereka kabur meninggalkan Huasan, kepala sekte sekarang tidak pantas mereka miliki. Posisi kepala sekte hari ini tidak pantas mereka dapatkan. Dan kepala sekte hari ini adalah kepala sekte yang baik. Anda adalah kepala sekte Huasan yang baik. Yunjong menyeringai tanpa menjawab. Ini sedikit cerita yang memalukan. Jadi kita perlu membalikkan pembicaraan. Unam, sekarang aku telah menyelesaikan pelatihan dan aku menstabilkan pikiran dan tubuhku. Wajah Unam menjadi sedikit lebih murung ketika kata Dedi keluar. Ketika kata menstabilkan keluar. Jang Munim, katakanlah. Unam berkata, sejujurnya aku sedikit takut. Aku takut mengapa itu terjadi. Unam menghela nafas pelan dan melanjutkan. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Saat ini momentum Huasan sedang tumbuh sangat membaik. Kita tahu, dengan kehadiran Chomyung, dengan pelatihan murid-murid tingkat 3 yang semakin lebih baik, dengan mulai stabilnya perekonomian Huasan yang lebih baik, momentum Huasan sedang tumbuh sangat membaik. Tapi apakah kita tidak akan kehilangan momentum ini karena hasil pertemuan pertandingan melawan Chomnam? Apakah menurutmu murid-murid senior kita tidak mampu melawan murid-murid Chomnam? Kata kepala sekte. Unam lalu menjawab, aku juga ingin mempercayai murid-muridku, tapi seperti yang Anda tahu, Unam tidak ingin repot-repot bergosip. Huasan baru saja berhasil melewati zaman kegelapan terdalam dalam sejarah.
Tetapi Jongnam menghadapi masa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja ini perbedaan besar, dan ada juga perbedaan besar di tingkat murid-muridnya. Tidak peduli seberapa keras para siswa berusaha, masih jauh untuk mengalahkan murid-murid Jongnam. Unam khawatir murid-muridnya yang baru saja mulai memiliki harapan bahwa Hwasan bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, kembali terbelenggu oleh rasa kekalahan melawan Jongnam. Lalu Yunjong tersenyum. Bagaimana dengan murid tingkat 3 atau murid paling junior kita? Unam kebingungan dan mengerenyit. Ya? Apa maksud Anda? Bukankah murid tingkat 3 kita juga berpartisipasi dalam cabang Hwachong ini, dalam pertemuan melawan sekte selatan ini, dalam pertempuran melawan Jongnam ini? Apakah anak-anak bersiap-siap untuk tidur? Unam sedikit penasaran ketika Yunjong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tetapi Jang Munim tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan itu. Aku pikir kamu menjadi terlalu stabil. Ini terlalu banyak, ini berlebihan. Unamlah yang telah melihat bahwa murid tingkat 3 berlatih beberapa kali dalam keadaan saat ini. Jadi kamu tidak punya pilihan selain mengungkapkannya seperti ini. Pelatihan murid tingkat ketiga sepenuhnya diserahkan kepada Umgum, sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Tetapi Unam tampaknya membuat metode pelatihan yang tidak biasa. Lalu Unam menjawab, mereka baru saja diperkenalkan. Yunjong cukup menganggukkan kepalanya. Yunjong sepenuhnya memahami kekhawatiran Unam. Unam, ya Jang Munim, bagaimana jika ada gunung di depanmu? Itu Unam tidak bisa berbicara dengan mudah. Ya, kita tidak punya pilihan selain melanjutkan. Jika ada jalan, aku akan kembali. Jika ada waktu, aku akan beristirahat. Namun, jika tidak ada keduanya, maka aku tidak punya pilihan selain melewatinya. Unam menjawab, aku khawatir aku tidak akan berhasil. Tapi Yunjong kemudian membalas, tapi kamu masih akan mendapatkan pengalaman. Bukankah lebih mudah untuk menyeberangi gunung lain kali? Unam menghela nafas panjang. Tidak semua kata-kata kepala sekte itu meyakinkan, tapi tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Tidak mungkin ada cara khusus hanya karena kamu seorang kepala sekte. Ketika ekspresi Unam tidak terungkap, Yunjong tersenyum dan berkata, pertandingan kali ini melawan Jongnam pada dasarnya adalah tempat untuk berlatih dan bertukar petunjuk. Ya, kata Unam, tidak masalah jika kamu menang atau kalah. Bukankah yang terpenting siapa yang bisa berkembang lebih jauh, yang hanya dengan menggunakan pertandingan ini. Yang terpenting bukanlah menang atau kalah. Bukankah yang terpenting siapa yang bisa berkembang lebih jauh dari pertandingan ini? Kata Unam. Tidak. Yunjong kemudian meneruskan, ini adalah tamu dari jauh. Berusaha untuk tidak mengabaikannya. Aku akan mengingatnya. Unam sangat kebingungan. Lalu kemudian Unam menambahkan, kepala Huang dari klan dagang Puncak Galaksi telah setuju untuk membantu. Jadi tidak akan ada masalah. Insya Allah. Insya Allah. Kepala klan Huang. Ya, aku ingin bertemu dengannya. Tidakkah Jang Munim sangat sibuk? Aku yakin kepala klan Huang mengerti kok. Ya, aku akan sangat menghargainya jika dia bisa. Sejak hari itu, kepala klan Huang dan Puncak Galaksi benar-benar telah menuangkan emas keuasan. Dilihat dari skala investasinya, tidak diragukan bahwa investasi tersebut dimaksudkan untuk dibuat menjadi investasi jangka panjang dan untuk mengembangkan Somse
atau kita menyebutnya kota harmoni, tempat sekte Hwasan berada. Di dekat Jong 6 akan menyukai mereka. Tenang, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Itu adalah sikap tenang yang seperti biasanya. Ya, aku akan melakukan pemeriksaan terakhir. Kamu telah melalui banyak hal, Unam. Jangan sebutkan itu, tentu saja. Unam suruh di belakang. Saat dia diam-diam menutup pintu dan pergi keluar, Hyun Jong menurunkan matanya, melihat ke meja dan melihat cangkir teh yang diletakkan di depan Unam. Cangkir teh yang tinggal tersisa rumput tanpa mengosongkan setengah gelas yang lainnya, seperti memberitahu Hyun Jong bagaimana perasaan Unam sekarang. Bingung dan khawatir. Hyun Jong berkata, itu tidak masalah. Hyun Jong tiba-tiba mendapat sebuah visi. Ketika kamu menjadi seorang master, kamu bisa berbohong dengan santai. Hyun Jong juga tahu bahwa pertandingan itu lebih penting dari apapun. Namun pertandingan melawan Jong Nam kali ini adalah pertandingan yang tidak dapat dimenangkan. Dan ketika kamu harus mendorong murid-muridmu ke dalam pertandingan yang tidak dapat dimenangkan itu, kamu tidak akan bisa menang tanpa adanya keajaiban. Hyun Jong berpikir, tanpa adanya keajaiban. Lalu Hyun Jong menekan hatinya yang berat dan memejamkan matanya. Masuk ke scene selanjutnya. Tempatnya masih kecil. Murid-murid Jong Nam yang melihat sekeliling area memasang seringnya halus di mulut mereka. Aku sudah berada di sini 2 tahun yang lalu. Tapi Somsa atau kota harmoni adalah kota yang sangat kecil dibandingkan dengan tepi barat. Tempat mereka biasanya pergi itu tidak lebih baik dari sebuah pedesaan. Seseorang berkata, apakah Hwasan dulunya benar-benar bagian dari asosiasi Kufa, asosiasi ruang arsip lama, atau asosiasi ajaran lama? Tentu saja. Yang lain menjawab, tapi bukankah terlalu kecil dan lusuh untuk menemukan bel pintu lama, untuk menemukan keterkaitannya antara Hwasan dengan Gufail? Jin Geum-ryong berkata sambil tersenyum. Dulu dengan adanya Hwasan di sini, kota ini sangat besar. Di masa lalu Hwasan cukup kuat untuk mengembangkan desa, tempat orang-orang yang datang dan pergi ke Hwasan. Ayo lihat. Jong Seohan mengangguk seolah dia akhirnya mengerti. Tapi bukankah sekarang benar-benar hancur? Kamu benar juga. Jim Kurunyong masih mengangguk. Jong Seohan melihat sekeliling dan membuka mulutnya. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa kita melakukan acara yang tidak berarti ini. Apa gunanya berbagi petunjuk pedang dengan orang Hwasan yang bisa ditebak? Paling juga mereka akan kalah lagi. Aku lebih suka mengayunkan pedangku sekali lagi. Hei, ini adalah ide para tetua dari cabang Jong Nam. Jaga mulutmu. Meski demikian, Jong Seohan menyelipkan kepalanya ke belakang. Jong Seohan yang mengidentifikasi seseorang yang mengikutinya di belakang tersenyum tipis di mulutnya. Yang Jong Seohan lirik adalah Lee Baek-song atau Il Baek-song yang pernah dikalahkan Chum Yung di chapter-chapter sebelumnya ketika kita masuk arc Kepala Hwang klan Puncak Galaksi. So kita lanjut. Hei, cabang Jonghwa ini sangat berarti ya. Ya, layak untuk membalas dendam bagi mereka yang telah dipermalukan. Itu adalah komentar yang sedikit provokatif. Tapi Lee Song-baek atau Il Song-baek yang telah diprovokasi berjalan diam-diam tanpa menjawab. Tidak lucu. Jong Seohan mempersempit celah di antara matanya. Berkat solusi Chung Myung untuk kasus Kepala Hwang,
Fakta bahwa klan Puncak Galaksi membuat kesepakatan dengan Hwasan alih-alih Jongnam telah menjadi hal yang semua orang tahu di Jongnam. Tentu saja, tatapan Il Song-baek yang dikalahkan Jumyong di depan pemilik klan Puncak Galaksi memberinya alasan, tapi tetap tidak membuat keadaannya semakin membaik. Il Song-baek tetap dianggap rendah dan remeh karena telah dikalahkan oleh murid dari Hwasan. Tidak ada reaksi, tidak ada perubahan. Sejak itu Il Song-baek berubah pikiran. Dulu dia cukup serius, tapi sekarang lebih menjadi sosok pribadi yang tenang dan pendiam. Gue kasih spoiler ya, Il Song-baek ini satu-satunya orang yang kemudian akan menjadikan Jongnam akhirnya kembali pada wajah sejatinya setelah kemudian terlalu terobsesi dengan Jumyong, versi Jumyong di 100 tahun yang lalu. Tapi berkat Il Song-baek yang pernah kemudian diajari oleh Jumyong, Jongnam berhasil membangkitkan jurus aslinya yang dulu. Kita kembali ke chapter ini. Sejak itu Il Song-baek berubah pikiran. Dulu cukup serius, tapi sekarang dirinya menjadi sosok pribadi yang lebih tenang dan pendiam. Sudah 100 tahun sejak aku dipermalukan oleh Hwasan, jadi aku akan membayar kamu kembali. Ini kata-kata sesepuh Jongnam ya, sesepuh kampret, kurang ajar, licik, penuh dengan trik dan tidak punya moral sama sekali. Kita lanjut lagi, terlalu banyak spoiler. Sudah 100 tahun sejak aku dipermalukan oleh Hwasan, jadi aku akan membayar kamu kembali. Para murid senior, itu akan terjadi, jawab mereka. Sementara Jin Gum-ryong dan Jong Seo-han berjalan bersama, Il Song-baek berjalan tanpa terlibat dalam percakapan. Matanya melintasi cakrawala dan beralih ke Hwasan yang menjulang tinggi. Apakah itu Hwasan? Ketika dia berkunjung ke sini di masa lalu, dia juga sangat berhati ringan. Dia menganggap remeh Hwasan. Tapi sekarang satu bayangan pasti akan tumpang tindih tentang Hwasan. Yuk, mungkin kita akan pergi ke gua sekarang. Itu kata-kata Jumyong kepada Il Song-baek atau Lee Song-baek. Mata Lee Song-baek seolah menunjukkan wajah tersenyum Jumyong yang sangat mengerikan. So, sekian ya chapter 89 dari novel Return of the Moon Hwasek. Lumayan lah, bisa buat jadi pengantar lu tidur. Jadi gue bukan Andre, gue lu mengucapkan terima kasih buat seluruh apresiasinya, dan jangan lupa ya, buat lu semua yang suka sama channel ini, subscribe, support kami dengan share, like, dan lu komen apa aja deh. Kalau pengen bahas yang lain, lu bisa ngisi kolom komentar di bawah. So, sekali lagi Rilis Teori mengucapkan terima kasih banyak untuk yang udah dengerin ini sampai selesai. Dan gue bukan Re, adios, respect, see ya.